Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya kita semua pernah rasain deh. Kenapa ya pelajaran di sekolah itu rasanya jauh banget dari kehidupan nyata? Nah, kita akan kupas tuntas sebuah cara belajar yang tujuannya persis untuk menyambungkan dua dunia itu. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pernah nggak kamu duduk di kelas, ngeliatin guru ngejelasin, terus dalam hati mikir, ini nanti bakal kepake buat apa ya di kehidupan nyata? Kalau pernah tenang, kamu nggak sendirian kok. Perasaan nggak nyambung ini tuh masalah umum banget di dunia pendidikan. Dan ternyata ada solusinya. Oke, biar obrolan kita runut, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita mulai dari akarnya, yaitu kenapa sih pembelajaran bisa terasa terasing? Terus kita kenalan sama solusinya, proyek dunia nyata. Kita juga akan bedah 3 tahap pelaksanaannya, lihat tujuan besarnya untuk membentuk manusia, dan kita tutup dengan prinsip kunci yang jadi nyawanya metode ini. Yuk kita masuk ke bagian pertama, pembelajaran yang terasing. Ini dia nih, biang keladi masalah yang mau kita beresin. Coba bayangin, seolah-olah ada tembok gede yang enggak kelihatan, yang misahin antara teori di buku paket sama masalah-masalah real yang harus kita hadapi sehari-hari. Gampangnya gini, banyak siswa ngerasa sekolah itu kayak hidup di dalam gelembung. Pelajarannya cuma sekedar pelajaran, tugas yang harus dikerjain biar dapat nilai, nggak ada hubungannya sama serunya atau bahkan ribetnya dunia di luar sana. Nah, celah inilah yang mau kita coba sambungin. Nah, terus gimana dong caranya ngeruntuhin tembok pemisah tadi? Jawabannya ada di sini, proyek dunia nyata. Atau kalau pakai istilah kerennya, pedagogi proyek autentik. Anggap aja ini jembatan super kokoh yang menghubungkan dunia sekolah dan dunia nyata. Jadi, apa sih proyek autentik itu? Ini bukan sekedar bikin prakarya atau tugas kelompok biasa ya. Ini tuh sebuah strategi yang emang sengaja dirancang buat bawa materi pelajaran langsung turun ke lapangan, buat mecahin masalah beneran. Tujuannya apa? Simple, biar belajar itu jadi punya arti, punya makna. Dan ternyata pendekatan ini bukan ide yang berdiri sendiri loh. Proyek autentik ini ibarat kepingan puzzle yang penting banget dalam sebuah filosofi pendidikan yang lebih besar, yang namanya kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning. Kerangka kerja ini ditopang sama 4 pilar utama. Nah, hari ini kita fokus ke pilar yang pertama, yaitu praktik pedagogis, di mana proyek autentik ini jadi jantungnya. 3 pilar lainnya kayak kemitraan sama komunitas atau pemanfaatan teknologi, itu semua ada buat mendukung biar ekosistem belajarnya jadi lengkap. Konsepnya menarik kan? Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya di lapangan? Ternyata prosesnya itu nggak sembarangan. Ada 3 tahap sistematis biar pembelajarannya benar-benar nempel di kepala dan di hati. Alurnya logis banget. Tahap pertama itu memahami. Di sini siswa bangun dulu fondasi ilmunya. Terus masuk ke bagian paling seru, mengaplikasikan, di mana mereka benar-benar turun tangan, beraksi, dan mencoba. Terakhir dan bagian ini penting banget adalah merefleksikan. Ini momen buat ngaca, lihat lagi apa yang berhasil, apa yang kurang, dan pelajaran apa sih yang bisa diambil dari semua proses itu. Nah, tahap aplikasi ini nih, momen ajaibnya terjadi. Disinilah pengetahuan gak cuma diam di otak, tapi diuji coba, dibentuk, dan akhirnya jadi sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat dan dirasakan. Terus contoh proyeknya kayak gimana sih? Wah, kemungkinannya luas banget. Bisa aja proyek teknologi, kayak bikin alat siram tanaman otomatis. Atau proyek sosial, kayak bikin sistem barcode buat perpustakaan sekolah biar lebih efisien. Bahkan bisa juga gerakan advokasi, kayak kampanye soal hak asasi manusia. Intinya cuma satu, proyeknya harus nyata dan relevan. Sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Buat apa sih repot-repot begini? Ternyata, tujuan akhirnya itu jauh lebih besar dari sekedar bikin proyek keren. Ini soal membentuk manusia seutuhnya. Di sini, sukses itu ukurannya bukan lagi nilai di rapor. Keberhasilan itu diukur dari berkembangnya 8 dimensi profil lulusan. Ini mencakup hal-hal krusial kayak kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, sampai karakter dan rasa peduli sebagai warga negara. Jadi fokusnya bukan lagi tahu apa, tapi lebih ke bisa apa dan menjadi siapa. Ini skill yang dibutuhin banget buat hidup di dunia yang serba nggak pasti. Jadi ini pergeseran yang benar-benar fundamental. Dari yang tadinya siswa itu cuma penerima pasif, yang duduk manis, dengerin, terus ngapalin buat ujian, sekarang mereka jadi agen perubahan. Mereka jadi orang-orang yang aktif menggunakan ilmunya buat bikin dampak positif di sekitar mereka.
Intinya, ini semua soal pemberdayaan. Siswa itu didorong buat lebih peka sama lingkungan sekitar, belajar mengamati masalah, berani ngeluarin ide-ide solusi, dan yang paling penting, punya keberanian buat benar-benar bertindak dan mewujudkan idenya. Oke, di bagian terakhir, kita akan menyelami jiwa dari metode ini. Apa sih prinsip yang bikin proyek-proyek ini beneran nendang dan efektif? Biar nggak jadi sekedar aktivitas yang penting sibuk tapi nggak ada arahnya. Saya suka banget sama kutipan ini. Ini pengingat penting kalau proyek autentik itu harus punya bobot, punya tujuan, dan landasan ilmunya harus kuat. Jadi ini bukan sekedar pembelajaran joget-joget atau senang-senang doang. Meskipun proses yang menyenangkan itu justru jadi bagian penting dari metodenya. Jadi, ada 3 prinsip yang jadi kompasnya. Pertama, berkesadaran. Siswa tuh ngeh, mereka sadar kenapa mereka ngerjain ini. Kedua, bermakna. Proyeknya nyambung banget sama dunia nyata dan bermanfaat buat orang lain. Dan ketiga, menggembirakan. Proses belajarnya itu menantang, tapi suasananya tetap positif dan asik. Nah, ini dia kuncinya. Proyek yang paling powerful itu biasanya lahir dari minat dan rasa penasaran siswa itu sendiri. Ketika siswa merasa, ini proyek gue, motivasinya itu datang dari dalam, bukan karena disuruh atau diancam nilai. Pembahasan kita sampai di sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kita udah lihat bareng-bareng sebuah model belajar yang bisa bikin sekolah jadi super relevan, menarik, dan berdampak. Jadi pertanyaannya sekarang mungkin bukan lagi apa bisa, tapi lebih ke gimana ya cara kita memulai ini di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita hari ini.